langgeng, salam rahayu, salam hormat saya kepada teman-teman semuanya, tentunya yang sudah support dan dukung Makrifat Jawa Channel. Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keberkahan, kenikmatan, kelancaran dalam menjalankan kehidupan di alam semesta ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan semesta alam, rasa hormat dan bakti kita kepada kedua orang tua kita yang telah mengandung dan melahirkan serta membesarkan kita sampai saat ini. Dan tidak lupa rasa hormat dan bakti kita kepada leluhur-leluhur kita, pada guru-guru kita, kepada sesepuh bini sepuh kita yang selalu memberi bimbingan dan pencerahan dalam kita menjalani kehidupan di alam semesta ini. Pada live kali ini saya ingin mengajak teman-teman semuanya mendalami meditasi. Kita kembali ke zaman leluhur kita dahulu, di zaman kapitayan yang hanya memiliki keyakinan atau mempercayai tauhid. Sebenarnya apa fungsi meditasi di era dahulu? Di saat kita mengkaji meditasi, kita tidak akan terlepas dengan makrifat sejati, yaitu manunggaling Kaulo Gusti. Meditasi ini pasti dilakukan oleh orang-orang yang sudah benar-benar bermakrifat, benar-benar manunggal, benar-benar nyawiji. Karena nyawiji ini adalah puncak dari meditasi, semedi, yoga, nyepi, itu adalah penamaan dari meditasi. Kunci dari sebelum menjalankan sebuah meditasi, kita harus ketahui yaitu ada 3. Diam, tenang, membaca. Nah, ini tahap yang harus dilakukan. Ajaran makrifat sejati di mana kita benar-benar mengenal tentang konsep ketuhanan, mengetahui wujud Gusti kita, itu hanya bisa dilihat dari sebuah renungan ataupun meditasi. Kunci orang bermakrifat itu adalah kesadaran diri. Apabila orang tidak memiliki kesadaran diri, hanya mengunggulkan diri sendiri, hanya mengunggulkan keyakinannya sendiri, hanya mengunggulkan golongan-golongannya sendiri, itu sebenarnya belum bermakrifat. Jadi meditasi sebenarnya puncaknya adalah manunggal atau manunggaling Kaulo Gusti. Penyatuan diri kita dengan seluruh alam semesta. Meditasi itu dulu adalah ibadah.
cara ibadah atau cara sembahyang. Sembahyang itu kan sembah Sang Yang. Sedangkan semedi atau sesembah marang Sang Yang Widi, itu semedi. Sama sebenarnya. Nah, orang dulu cara beribadahnya yaitu dengan diam. Dengan diam. Tenang, diam, menyendiri. Nah, itu dinamakan nyepi atau semedi. Suwung. Suwung itu adalah sepi. Makanya orang-orang dulu, orang Jawa dulu khususnya, di rumahnya pasti ada centong. Kamar khusus buat sesaji dan semedi. Karena orang-orang dulu di saat memiliki masalah, memiliki keluhan, dia tidak buru-buru lari ngomong dengan orang lain. Dia pasti lari ke centong, menyendiri. Mengkaji kembali kenapa bisa terjadi seperti itu. Dan semedi ini atau meditasi ini kan cara beribadahnya Syekh Siti Jenar. Ya hanya diam. Saat dipanggil oleh santri dari Demak, dia diam. Mencari siapa? Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar tidak ada. Yang ada Gusti Allah. Ya, dia saat suwung. Dia saat meditasi. Di saat penyatuan, yuk Syekh Siti Jenarnya hilang. Gak ada, semua itu Gusti Allah. Bener dia itu. Karena di saat orang tenang, orang suwung, orang benar-benar dalam tahapan meditasinya, nama kita itu hilang. Kita bukan siapa-siapa. Kita yuk alam semesta. Alam semesta yuk kita. Di saat dia tanya lagi, mencari siapa? Gusti Allah. Gusti Allah tidak ada, yang ada Siti Jenar. Nah, itulah. Sebenarnya itu ma'rifat tingkat tinggi, tetapi kalau yang mendatanginya tingkatnya masih belajar nulis membaca, ya dikira ya tetap sesat. Tetap sesat. Kalau yang dihadapinya masih orang-orang mencari Tuhan, mendekatkan diri dengan Tuhan, ya susah. Sedangkan dia sudah dekat, ini baru proses perjalanan. Buat teman-teman yang sudah hadir, matur suwun, monggo. Karena apa? Sebenarnya kita berumur ibaratnya 50-60 tahun gitu masih mendekatkan diri dengan Tuhan, itu ibadahnya kemana saja gitu. Ngajinya dapatnya apa? Belajarnya hidup ini dapatnya apa? Kok masih mencari? Umur tinggal sejengkal masih mencari. Yuk kalau ketemu, enggak ketemu nanti pulangnya kemana? Itu kesadaran diri sebenarnya. Berlomba-lomba mendekatkan diri dengan Tuhan. Kalau didengarkan ini luar biasa. Tapi kalau kita kembali kesadaran diri,
Apa orang ini tidak menghargai Tuhan? Masih mencari. Sedangkan raga kita ini bisa hidup. Itu ada yang menghidupi. Yang maha menghidupi itu Tuhan. Berarti kita bisa ngomong, bisa gerak, bisa berkedip, bisa bernapas. Itu karena adanya Tuhan. Nah kalau Tuhannya jauh, mati. Nggak ada yang menghidupi. Ini yang tidak pernah disadari oleh banyak orang. Tidak pernah disadari. Hanya mengikuti rasanya, merasa dekat. Merasa dekat. Padahal sudah dekat. Sudah dekat dianggap jauh, akhirnya dicari. Kita ada yang mencipta. Kita hidup, ada yang menghidupi. Kalau tidak ada, jauh dari kita, berarti kita sudah mati. Kalau umur sudah segini mencari Tuhan, lucu sampai. Masih dicari kok sudah disembah. Orang nyembah itu udah ketemu. Udah ketemu baru disembah. Masih nyari kok disembah. Itu kajian makrifat. Kalau sampan benturkan dengan olah rasa ya gak ketemu. Rasa cipta karsa karya. Syariat tarekat hakikat makrifat. Kita itu sudah sangat dekat. Karena Tuhan itu manggon tanpa papan, sinebut tanpa tinulis. Tan kena kina ya ngopo, tidak bisa diwujudkan dengan bentuk apapun. Air tidak bisa. Tanpa angin mati sampai. Angin berarti tidak bisa. Tanpa tumbuhan sampai tidak makan beras. Jadi beras kan tidak bisa. Kalau tidak nancep di tanah tidak hidup. Loh berarti tanah kan? Bukan. Tidak, karena tan kena kinoyo ngopo tidak bisa diwujudkan dengan salah satu. Itu tidak bisa. Karena apa? Ya itu tadi, manunggaling kaulo Gusti. Saling bertergantungan. Orang sudah manunggal tuh tanpa syarat. Tanpa syarat. Tidak perlu meminta. Sudah tahu. Tetapi kalau belum manunggal, masih mencari, ya memang butuh perantara. Butuh perantara. Kenapa orang-orang makrifat sejati itu tidak pernah berdoa? Dia itu hidupnya kok tenang aja. Ya karena ada manunggal itu. Kalau dipikir kita mau berdoa itu minta apa? Tak keselamatan ya, sampai hati-hati toh.
hati-hati, waspada. Panjang umur ya dijaga badannya, olahraga, makan yang sehat. Pengen dapat kemuliaan dunia akhirat, dijaga kelakuannya, sholahnya, tata keramanya dijaga. Itu namanya orang sadar diri. Makanya orang dulu itu ngomongnya simple. Orang dulu itu tidak banyak aturan, simple. Urip iku sing penting becik. Nah, becik kuwi mesti apik. Pasti baik. Orang becik itu pasti baik. Tapi orang baik belum tentu becik. Karena orang dulu itu sing penting becik, eling lan waspada. Eling marang awake dhewe, eling marang Gustine, eling marang sepadha-padha, amprih urip lakune waspada. Ini pelajaran leluhur dulu. Tidak tahu kalau sekarang. Ini leluhur dulu. Karena yang kita bahas di sini adalah meditasi Jawa kuno sebelum adanya agama. Semedi, kalau dulu nyepi. Dimana di saat kita diam, tenang, aku alam, alam aku. Semua makhluk ciptaan Tuhan. Saling melengkapi, saling menghidupi satu dengan yang lainnya. Itu marifat. Kalau kita tidak menyadari sebagai makhluk ciptaan Tuhan semuanya, akhirnya satu. Ada hewan dihina, direndahkan, caci maki, ngomongin orang, jelekin orang, karena mau tidak sadar kalau kita itu sebangsa, bangsa manusia, nanti ada bangsa hewan, bangsa tumbuhan, itu tidak sadar dia yang ngomong itu. Tidak sadarnya lagi kalau yang dihina itu makhluk ciptaan Tuhan juga. Lah kalau sampan menghina makhluk ciptaannya, sampan menghina Tuhan juga yang menciptakan. Kalau hidup sampan butuh waktu, sampan sudah dikasih waktu yang luar biasa oleh Tuhan. Tuhan itu memberi waktu yang luar biasa. Dari kita lahir cengar sampai sekarang bisa berdiri itu membutuhkan waktu yang lama. Orang hidup itu yang dibutuhkan kesadaran diri. Kalau waktu itu pasti lah, 24 jam satu hari. Pasti wes. Besok kalau jam 7 ya saatnya matahari terbit. Nggak rubah. Yang sering rubah-rubah itu perasaan kita, keyakinan kita. Hari ini A, besok B. Selang 1 jam jadi C. Karena kurangnya kesadaran diri. Ajaran yang baik itu ajaran orang Jawa. Salah. Ajaran yang baik itu ajaran orang salah. Kalau pengen mengenal Tuhan, hilangi semua. Lepaskan, telanjang aja, jadi manusia. Tidak peduli orang Jawa, orang Kalimantan, orang mana. Semua sama manusia akhirnya. Manggilnya apa? Yo manungso. Manungso. Tidak punya nama kalau telanjang semua.
Akhirnya apa? Ndak membedakan. Podo-podo manungsa. Manusiakan manusia yang lainnya agar kamu dianggap manusia oleh manusia yang lain. Jadi, kalau kita tidak menganggap manusia-manusia yang lain, ya sampai bukan manusia nanti jadi. Nah, tugasnya kita dilahirkan sebagai manusia apa? Kata ada yang sebagai pengatur. Makanya manusia itu dalang. Wayangnya makhluk-makhluk lain. Dalangnya itu manusia. Yang bikin cerita di dunia ini manusia. Air mau untuk ngaliri sawah yuk boleh. Diwadai gelas kecil dijual ya jadi uang. Pohon ditebang buat kayu bakar boleh. Diukir-ukir nanti jadinya mahal. Dalang bebas dalang ki. Air dari sumur taruh kulkas jadinya batu dijual yuk laku. Oh yuk dalang bikin cerita. Nah, kalau cerita kita bagus nanti yuk kita ditanggap lagi, dibutuhkan lagi oleh orang yang menanggap, yang membayari kita. Siapa? Tuhan. Karena dia bosnya. Dia yang punya rumah, kita dalangnya. Ini wayangnya, gamelannya, sindennya, ini komplit. Kalau manusia wayang, ya udah. Kalau miskin, ya miskin aja, ndak usah berontak, ndak usah ngeluh. Wayang itu kalau ditancepin ya sudah, kalau ndak dimainkan ndak main. Nah, kita diberi badan sedemikian bagusnya, pola pikir yang diberi otak, diberi lengkap, ndak seperti yang lainnya. Masa ndak bisa berkarya? Minta aja, sekali-kali berkarya. Karena apa? Semua sudah ada. Semua sudah ada. Kita tinggal berpikir cara mendapatkannya. Saya pengen kaya, wis kerja yang rajin. Karyamu apa? Dikumpulkan. Jadi jadinya kaya. Saya pengen punya rumah, wis usaha, karya. Jadi. Asal kita punya niat, tekad, dan keyakinan. Pasti jadi. Saya ini sedang dicoba oleh Tuhan. Masalah saya banyak ini. Oh, yang bikin masalah sampean kok yang ubah Tuhan. Masalah itu datangnya dari siapa? Dari diri kita masing-masing. Wong kita lahir tanpa masalah. Terus hidup bermasalah kan berarti yang bikin masalah kita sendiri. Makanya orang dulu kalau meditasi diam bener, tidak ada ucapan, bahkan tidak membatin apa-apa. Diam, dia meresapi hidupnya benar-benar, mengkaji. Tidak perlu fokus di nafas, tidak perlu fokus di kening, tidak perlu fokus di apa. Nafas itu sudah keluar masuk sendiri, tidak usah diatur. Fokus pada tujuanmu, kelahiranmu itu untuk apa. Tuhan itu memberi keyakinan, memberi kepercayaan kita untuk hidup. Ini sebenarnya tugasnya apa, itu yang harusnya jadi fokus, titik fokus dalam meditasi. Makanya diam, tenang,
membaca. Makanya wahyu itu dulu dunia ini pertama yang turun, bacalah. Diwaca lho apa? Kitab ora enek. Jadi waca awake dhewe. Makanya meditasi itu membaca diri sendiri dulu, baru alam semesta. Itu kalau kita meditasi buka cakra. Cakra sudah terbuka, sampai sudah hidup itu sudah terbuka, udah tidak dibuka, mau dibuka lagi, buka emang. Sampai bisa berpikir, sampai bisa merasa pahit, manis, sampai bisa ngomong, sampai bisa memiliki hawa nafsu, itu kan tandanya cakra sampai sudah terbuka. Nah, kalau tertutup ya tidak bisa apa-apa. Udah ini saya itu udah aktif Kang, berarti lumpuh. Bisa jalan gitu. Kita itu hanya terbawa perasaan. Lupa berpikir. Belajar makrifat itu dianggap susah, susahnya luar biasa. Dianggap gampang, ya tidak segampang itu. Karena kuncinya apa? Kesadaran diri. Kesadaran diri itu tidak semua orang memiliki loh. Tidak semua orang memiliki. Makanya orang yang tahu jati dirinya, dia mengetahui Tuhan. Dan jati diri itu adalah hasil dari kesadaran diri, jati diri. Coba kita merenung, saya ini orang mana? Ada yang tanya, mengetahui diri sejati itu bagaimana Kang? Sampan apa belum sejati ya? Sampan masih palsu Kang. Masih goib Pak. Belum nyampak, belum nyata. Punya anak gitu loh. Yo yang katanya, katanya kok sampan percaya. Diri sejati yo ini, kita ini loh. Sampan mau cari yang mana? Ini sudah benar ini, benar ciptaan Tuhan nih. Sejati itu kan yang sebenarnya, yo ini yang sebenarnya. Ciptaannya Tuhan asli ini, bukan ciptaan pabrik. Makanya kalau ke tempat saya orang ngomong, Kang saya pengen ketemu diri saya yang sebenarnya atau yang sejati. Ngoco aku, ngapain sih jarang ngoco kok. Ngoco dipikir wi rupane sapa ya ngono. Oh iki Kang Troy. Irunge ya kaya ngene, kupinge ya kaya ngene aku. Masih dicari lagi yang sejati katanya, sing ndi? Saya pengen ketemu leluhur-leluhur saya Kang. Tahu ndak mbahnya? Ndak tahu. Bayar nggak tahu kok mau ketemu leluhur. Mbahnya sendiri aja ndak tahu kok mau ketemu leluhur. Saya ini dijangkungi oleh leluhur saya. Mbahmu siapa? Ndak tahu. Buyutmu ndak tahu. Jangkungi apamu? Leluhurnya sendiri lupa kok dijangkungi. Kadang itu juga lucu kalau teman-teman. Saya itu kadang ya bukan merendahkan, kenapa gitu loh. Sadaran diri itu cuma kembali ke pola pikir yang benar.
Seperti orang bikin kopi itu loh. Cari gula dulu, cari kopi dulu, mikir dhisik ngono lho, cah. Terus nanti cari air, gelas, diaduk, terakhir itu baru dirasakan. Jangan duluan dirasakan. Belum jadi kopinya wis dirasakan dulu. Ora enak, ya ora enak lah. Wong kopinya ora enak gulane, ora enak gelase, sampean ngomong kopi mbok dulit. Ya ora enak no. Rasa itu belakangan saja. Makanya budayakan berpikir sebelum merasa. Mikir sik nggak ngerasa. Hidup saya itu berat Kang. Lah sama rasa sik kok. Saja sampean pikir. Dipikir dulu coba. Saya itu gini gara-gara ulah saya sendiri gini. Oh, orang lain juga banyak yang seperti saya, ndak saya sendiri. Yo ndak ngeluh tuh. Banyak temennya yo. Oh, dikira paling susah sendiri kita gitu kan. Ini masih banyak lainnya. Kalau kita mau melihatnya ke bawah, kita itu seringnya lihatnya ke atas kok. Yang dilihat itu yang di atasnya, tidak di bawahnya. Sekali-kali itu lihat itu di bawahnya biar pandai bersyukur. Orang hidup itu wajib bersyukur. Sebenarnya itu. Sesengsara-sengsaranya kita itu, kalau kita mau merenungi itu ada yang lebih sengsara lagi. Beneran. Ada yang lebih sengsara. Sengsaranya orang tanah Jawa ini ibaratnya. Saya ada orang yang paling sengsara. Masih sengsara orang yang jauh dari pemukiman. Tidak ada sinyal, tidak ada listrik, tidak ada HP, tidak air limbah sendiri. Jauh nyarinya. Tidak ketemu pasar, nggak ketemu mall, tidak ketemu lampu merah. Ada. Cuma kita itu tidak mau tahu gitu loh. Yang kita tahu itu hanya diri kita sendiri. Pokoknya aku nak rapenak. Wih kan penakmu dewi. Enakmu sendiri. Kamu tidak mikir orang lain. Ini hanya renungan. Sampai tidak perlu percaya saya. Saya itu juga tidak perlu dipercaya. Ini renungan. Kita merenung bareng. Hidup. Biar apa? Ada gunanya. Setidaknya itu ada gunanya. Karena tugas kita hidup itu adalah selain menyenangkan diri sendiri, yaitu menyenangkan orang lain dan menyenangkan Tuhan kita. Tugas sejatinya yaitu membuat bahagia Tuhan. Itu susah. Bagaimana Tuhan bahagia melihat kita itu susah. Terima kasih buat semua yang sudah hadir. Mohon maaf apabila kata-kata saya itu ngantur Kang Troy. Wis ra apa-apa wis. Kulo tah ya wong rada stres ngantur wis biasa. Itulah kalau kita bermakrifat sejati, kita itu hanya bagaimana memperbaiki diri dan bagaimana berdharma bakti kepada yang lain. Yang lain itu bukan hanya sesama manusia, sama hewan, tumbuhan, air, tanah. Ini semua pasti lestari, kita jaga pasti kalau kita sadar. Kita sadar. Kalau kita sadar bahwa yang menghidupi kita itu ternyata di sekeliling kita ini. Kalau tidak sadar ya biasa. Seperti itu. Contohnya orang berhidup ini, tetangganya tidak baik, depan tidak baik, belakang tidak baik. Ini waktu susah, paling ya pertama yang nolong tetangga.
Tak mungkin yang jauh. Ini ada musibah gitu, tangga deket-deket ini yang datang dulu. Makanya itu kita harus baik dengan kanan kiri. Walaupun mereka tidak baik, itu urusan mereka. Yang penting kita baik. Orang baik itu tidak ada syaratnya. Kita baik sama orang itu tidak ada syaratnya. Karena apa? Ya baik. Kalau kita ingin melakukan kebaikan itu tidak perlu aturan, tidak perlu syarat. Yang penting baik. Kalau masih bersyarat, berarti sampai masih pamrih. Masih pamrih, ikhlasnya tidak ada. Itu namanya, kamu orang ikhlas itu tidak ada. Nah, meditasi itu renungan. Makanya diam, tenang, membaca. Sampai kalau benar-benar meditasi ini, saya jamin ada perubahan dalam hidup aja. Nggak usah aktifkan cakra, nggak usah buka cakra, nggak usah tetek bengek. Cukup diam, tenang, membaca diri sendiri yang dibaca. Nanti sampai jadi tahu kesalahan saya sebenarnya ini apa, kenapa saya hidup seperti ini, kenapa kok posisi saya masih seperti ini, kenapa dagangan saya kok tidak laris, kenapa usaha saya kok sepi. Sendiri tahu, tidak perlu ngomong ke orang lain. Karena apa? Kita itu sebenarnya sudah tahu. Sumbernya itu kita sendiri sebenarnya yang tahu. Kalau kita cerita dengan orang lain itu hanya memberi nasihat. Karena apa? Kita tidak mampu menasihati diri kita sendiri. Orang itu menasihati orang lain itu mudah. Tapi menasihati diri sendiri itu susah. Mensugesti orang lain itu mudah. Mensugesti diri sendiri susah. Mencari kesalahan orang lain gampang. Mencari kesalahan diri sendiri susah. Makanya orang dulu itu kalau sudah bersih-bersih disuruh berdandan. Berdandan di sini bermakna apa? Ya kita perbaiki mana yang kurang rapi dalam diri kita ini. Mana nanti yang tidak pantas dilihat orang. Itu filosofi, pitutur itu. Berkaca itu. Sisiran. Itu filosofi semua. Pitutur luhur semua itu. Nanti di saat kita keluar, kita bertemu orang itu dipandang yo enak. Jangan hanya menyalahkan orang, tapi lupa untuk berdandan sendiri. Dandanannya orang dihina, wah kayak opo kayak kita sendiri lupa berdandan. Ma'rifat itu hanya menyadari diri sendiri. Makanya orang ma'rifat itu banyak diamnya. Diam, tenang. Tidak mudah membenci orang, tidak mudah menyalahkan orang, tidak mudah menghina orang. Kok orang? Hewan itu tidak mau dia. Menghina anjing, menghina kucing itu tidak mau orang ma'rifat itu. Nyabut rumput aja, pikir-pikir 10 kali kok. Karena apa? Rumput itu hidup juga ada gunanya. Kalau tidak pas digunakan, ya jangan dibunuh, jangan dicabut. Kecuali mau dibuat makan kambing, ya harus dicabut. Karena sudah kodratnya seperti itu. Jadi kita biar konsep kehidupan ini kita paham. Itulah meditasi. Tujuannya dulu itu nyawiji. Meditasi itu tujuannya nyawiji. Kalau hanya relaksasi itu hipnotis. Tapi tujuan yang benar-benar didapat dari sebuah meditasi itu adalah ma'rifatullah ataupun manunggal. Bahkan dengan meditasi kita bisa
mendapatkan banyak pengetahuan karena kita diam. Orang banyak gerak itu tidak sadar. Tapi kalau diam dia kadang itu memperhatikan. Itu yang harus kita renungkan, kita kaji dalam hidup kita. Tidak usah saling menyalahkan, tidak usah saling berdebat, tidak usah unggul-unggulan. Semua itu sama. Semua sama. Semua sebangsa, kalau manusia ya sebangsa, bangsa manusia. Kalau nama ini kan pemberian setelah lahir. Lahir cenger itu ya tidak punya nama. Kita pulang nanti kita mati ya tidak punya nama, masuk tanah. Namanya terakhir ya di batu nisan, tulis. Yang masuk ke tanah itu cuma raganya, namanya ndak ikut nyentel di sini. Lahirnya ndak bawa nama, matinya juga ndak bawa nama. Jadi jangan bangga dengan nama kita. Kalau ilmu dibawa terus. Orang hidup itu yang penting bikin sejarah. Kalau sejarah itu sampai mati aja masih dikenang. Contohnya para wali, orang-orang dulu yang punya sejarah-sejarah gitu. Mati aja masih menghidupi orang banyak. Dagang-pedagang di sekitar, semua masih dihidupi dia gara-gara orang ini. Nah, kenapa kita tidak bisa seperti itu? Bikin sejarah lah dalam hidup. Agar dikenang orang, agar anak cucu kita tidak melupakan kita. Selalu ingat dengan leluhurnya. Makanya orang meninggal itu meninggalkan cerita. Yang mati itu raganya karena punya umur. Namanya roh atau jiwa itu tidak ada matinya. Kekal langgeng. Kang Hyang tersun. Dari goib ke goib, dari goib ke nyata, akhirnya jadi dari nyata ke nyata. Itu proses terjadinya manusia. Dari goib ke goib. Kita sebelum punya anak itu pasti kita hanya mengangan-angan mikir dengan istri. Ayo punya anak saja. Masih dipikir. Belum real. Terus akhirnya masuk kamar. Rasa dari goib ke nyata. Dari rasa diwujudkan dengan gerakan. Akhirnya jadilah jalmu. Rasa, welas asih, cinta kasih ditambah hawa nafsu. Makanya Tuhan, jin, nah baru manusia. Jinnya dulu, Tuhan cinta kasih, baru ada hawa nafsu, bisa penciptaan, akhirnya jadi bayi, nyata ke nyata. Dari bayi lahir ke alam nyata, nyata ke nyata, sudah ada kejadian. Nah ini kembalinya lagi kemana? Ke goib lagi. Angan-angan, nah angan-angan yang membawa kita kembali ke angan-angan ini apa? Sejarah, tingkah laku, tingkah lakunya. Makanya yang pertama dihisab itu adalah sholat, sholah, tingkah laku, tata krama, yang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi wong laku becik itu jadi pertimbangan pertama besok kalau kita mati, kelakuan. Makanya kalau orang Jawa mau mengantar orang meninggal itu pasti ditanya, ini orang ini baik enggak? Pertama ditanya sebelum dikubur malah, baik gitu.
Kalau jangan khawatir kalau jadi orang Nusantara lagi enak kok, ditanya dulu sebelum disaksikan orang banyak. Saksikan orang banyak wes di sama Mbah Mudin ini gimana swargine si A ini baik atau enggak gitu. Semua orang jawab baik. Sampai jadi saksikan orang jadi orang baik pulangnya. Husnul khotimah sampai. Kalau malaikat bertanya, kamu buat apa? Tadi sudah katanya baik kok disaksikan gitu kok. Berarti yang nyaksikan itu salah berarti. Sampai nungkum sing ngomong apik. Ya karo guyon barang tahu saja. Serius. Urip benak ini. Karena dalam hidup itu yang pasti loh, tidak bisa dipungkiri. Lapar, sakit, mati. Ya ada orang seumur hidup itu sehat terus. Pasti sakit. Orang hidup pasti lapar, pasti haus, perut masalah. Yang mutlak itu ya mati. Kalau masih pengen hidup ya harus siap mati. Pengen punya ya siap kehilangan. Kita pengen punya motor gitu, ya kita harus kehilangan tenaga kita, kehilangan pemikiran kita untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Perjuangan itu. Kalau diem aja pengen apa-apa ya bawa kumplung di jalan gini aja bawa kumplung, itu diem aja sambil minta saya ikhlas gitu. Karena apa? Tidak mau berusaha. Orang hidup itu yang pertama karyanya. Karya kita apa? Karena itu apa? Untuk hidup kita. Saya aja bikin ini yuk sebagai wujud karya saya. Untuk apa ya? Hidup saya, anak saya, istri saya. Panjenengan semua ya punya karya sendiri-sendiri. Wujud tanggung jawab sampean terhadap anak, istri, keluarga. Itu sebenarnya kalau kita mau bermakrifat. Jadi orang makrifat itu tanpa syarat. Kuncinya kesadaran diri. Sekali-kali berpikir dulu, jangan merasa dulu. Berpikir dulu. Waktu kita dipuji orang, wah sampean nih wong apik. Pikir lagi. Kembali ke diri sendiri berpikir. Apa benar saya sudah baik? Karena apa? Pujian orang itu yuk penghinaan yang tertunda. Iya, kalau saya itu paling benci dipuji orang. Pujian itu hinaan yang tertunda. Di saat baik kita dipuji, nanti salah sedikit kita dimaki-maki. Penghinaan yang tertunda. Terima kasih buat semuanya. Jadi yo jangan bangga karena dipuji, ya jangan malu karena dihina. Hinaan dan pujian itu hanya bisa berganti setiap saat. Yang kita hina hari ini, besok kita bisa puji-puji. Yang kita tidak butuhkan, kita sia-siakan hari ini, besok kita cari-cari. Itulah manusia. Makanya jangan mudah menghina ataupun
merendahkan. Siapa tahu nanti sampean waktu butuh, sampean juga nyari orang yang sampean hina. Kalau ndak gitu di jalan sampean ada apa-apa yang nolong orang yang sampean hina, itu jadinya apa? Malu sendiri. Enak, marifat itu tidak ada yang dikhawatirkan dalam hidup. Tidak ada yang dikhawatirkan. Bila mati itu salah satu cara jalan ketemu Tuhan. Seharusnya semua orang itu berebut untuk mati. Dia itu katanya rindu dengan Tuhannya, cinta dengan Tuhannya. Kok diajak waktu ketemu jalannya, ketemu kok takut. Ya Allah. Jalannya mati ketemu Tuhan katanya. Waktu mau mati takut. Kedunyan. Jangankan mati, sakit ya takut. Sakit itu dari Tuhan, nanti ambil ya Tuhan sendiri. Waktu sakit takut, bingung sana sini, nyatanya ya masih bingung. Di dunia ini semua milik Tuhan. Apa iya? Rumah sertifikatnya milik sendiri-sendiri. Tanah ya sertifikatnya milik sendiri-sendiri, kok ngomong milik Tuhan. Nanti kalau diambil orang katanya ya nyuri lah, piye? Yang ngambil ya makhluk Tuhan, masih dituduh. Miliknya Tuhan diambil makhluknya ya biarin. Dia nyuri lah, paling minta ndak kamu kasih. Kata Tuhan itu mintalah, pasti saya kasih lah. Orang minta ndak sampan kasih ya curi. Belajar ma'rifat itu yo bisa bikin orang tersenyum, Mas. Bisa bikin orang tersenyum. Saya dulu juga perjalanan 25 tahun. Setelah ketemu damai, Mas. Enak. Makanya ilmu paling tingginya sing ngomong tanah Jawa Semar, yen mesem tan kena samar. Sampai itu kalau hidup, kalau sudah senyum itu tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Senyumlah sebahagiamu. Jadi senyumnya itu tidak nanggung. Senyum tapi ada yang dikhawatirkan. Nah, darani Semar, yen mesem tan kena samar. Jadi hidup itu tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Itu filosofi, Mas. Kita itu diajari apa? Semeleh, narimo yang patuh. Semar. Ada lagi sabdo palon. Itu tatanan, aturan. Sabdo itu pangucap, palon itu adalah patokan ataupun tatanan. Jangan sampai jauh dari tatanan. Nanti makan tanduran nih, makan tanaman orang. Jadi pagar. Itu sebenarnya ya sanepo gitu. Tapi banyak spiritual yang sakti-sakti sehingga bisa mencari wujudnya. Wah, wujudnya sabdo palon itu. Majapahit dulu bisa makmur karena apa? Penasihatnya sabdo palon. Didampingi dengan tatanan yang luar biasa dari leluhur-leluhur. Masih menganut tatanan. Semua satria, pendawa, sakti tidak terkalahkan karena apa? Sing ngomong Semar, semeleh kabeh. Ora khawatir. Nah, iki.
Itu belajar, kalau pengen belajarnya yang benar. Kalau yang goib-goib itu ya dicari, yang semar itu di sana. Nah, ketemunya wayak yang digambar aja. Ini kayak perutnya gini, nanti terbawa sugesti. Terbawa sugesti. Kalau belajar yang dalam, meditasi itu aja sampai nanti akan mendapatkan pencerahan dari alam. Itu saya pernah ngalami. Sebelum meditasi gini, diam. Sampai ngucap aja, duh Gusti, saya ingin ilmu darimu, walaupun setetes embun sudah cukup. Nanti sampai akan mendapatkan pencerahan dari alam. Orang itu kalau sudah diberi ilmunya Tuhan, hidupnya ya enak, Mas. Masalah hidup itu kan dari Tuhan. Terus sampai dikasih ilmu kan berarti sampai bisa semuanya. Nah, itu daripada kita minta kaya, minta usahanya ini, minta itu kan perjalanannya hidup. Lah sampai minta ilmunya. Biasanya kalau sudah megang ilmunya berarti semua selesai. Nah, itu sebenarnya satu untuk semua. Ini saya bungkal, saya ajari. Kalau doa gitu, ya batin aja lah, enggak usah diucap di batin. Ya Tuhan, beri saya ilmu, atau saya ingin belajar ilmumu, setetes saja. Dah, setetes bagi Tuhan tuh samudra kalau di dunia. Itu doanya Kanjeng Sunan Kalijogo. Kalau dia tafakur atau tapabrata atau semedi itu permintaannya cuma itu. Ya Tuhan, saya ingin belajar ilmumu, setetes aja itu. Sunan Kalijogo dikasih setetes saya sudah seperti itu. Apalagi seember. Jangan percaya saya, tapi jangan percaya saya. Nanti sampean musyrik nek percaya aku. Itu belajar. Hidup itu tidak perlu belajar sebenarnya. Kita itu belajarnya apa? Memperbaiki hidup. Mungkin ada yang salah dalam perjalanan kita, mungkin ada yang kurang pas, mungkin hanya mengikuti kebenaran yang ada dalam diri kita sendiri tanpa memperhatikan orang lain. Itu bisa jadi. Makanya meditasi itu adalah perenungan, di mana kita kembali diam daripada ngalor ngidul, muter-muter. Kita disuruh diam, tenang, membaca diri sendiri. Semua masalah panjenengan saya jamin selesai di saat sampean mau diam, tenang, membaca. Karena apa? Masalah yang sampean alami sekarang itu sumbernya dari sampean, dari tingkah laku sampean sendiri, dari pilihan sampean sendiri. Enggak, Kang, saya itu ditipu orang. Awalnya sampean ngasih gimana? Baik orangnya itu, berarti kan kesalahanmu juga. Sampean yang bikin keputusan kok. Tapi dia nih, oh iya kan sampean dulu percaya toh, percaya sebelum itu. Berarti kan sampean juga yang ngasih sampean. Itu kalau kita kembali. Karena saya juga pernah. Saya dulu selalu ingin kesana. Saya itu makam apa tuh, Mas? Makam keramat itu tas. Saya itu dulu itu ahli wirid di makam keramat mana itu saya sendiri. 11:30 berangkat, nanti adzan subuh itu pulang. Setiap hari merenung. Hampir 1 tahun. Makam angker-angker gitu saya wiridan sendiri. Waktu itu saya belum mengenal namanya meditasi. Ini saya masih ikut kiai, paman saya sendiri. Tiap hari.
nggak ketemu hantu, nggak ketemu jin atau apa itu, saya nggak ketemu. Ini perjalanan real saya. Sampai terakhir dia masuk alas purwo, katanya angker, katanya istananya jin, katanya nggak ada apa-apa. Saya di sana kungkum sampai sini semalaman ini, nggak ketemu apa-apa. Lari ke Sulawesi, alas Pintera, katanya ada kota metropolitan, ya nggak ada apa-apa ya. Mas saya itu ya juga tidur di sana, nggak ada apa. Nah, dari situlah kembali kesadaran diri. Kenapa saya ke sana? Duduk diam di rumah, tenang, ternyata malah menemukan solusinya. Saya bisa ngomong ini karena saya ngalami. Kalau tidak ngalami, saya tidak akan cerita jenengan semuanya. Karena saya ngalami. Belajar kanuragan, wes lembu sekilan gini-gini. Saya pernah semua itu. Dari 1 SMP sampai lulus kuliah. Tiap hari puasa mutih aja. Melek sedina sewengi, puasa mutih melek sedina sewengi. Pernah saya seperti itu. Bukan tidak pernah. Pernah. Ya buat panjenengan, jadi kan saya itu memberi referensi. Monggo percaya ya monggo, enggak. Tapi itu perjalanan saya. Jangan sampai channel saya itu menggokkan orang. Gitu aja kalau saya itu. Kalau perlu itu ya orang ngasih sesuatu itu walaupun sedikit tapi yang enak. Jangan bau banyak tapi basi. Sedikit aja yang enak. Kalau dimakan dek terasa bener. Oh ya. Itu kalau saya. Jadi buat teman-teman, dulur-dulur, bagi saya sampai itu dulur saya, dulur-dulur semuanya. Apabila video-video di channel saya sekiranya menyinggung perasaan jenengan atau tidak pas dengan tafsir jenengan, saya ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu hanyalah hasil perjalanan spiritual saya yang saya ingin sampaikan. Siapa tahu nanti sampean juga berjalan terus ngalami, kita ada kesamaan, atau yang belum ngalami jadi lebih hati-hati gitu. Tidak ada maksud saya itu saya itu lebih tinggi atau apa, enggak ada. Saya dan jenengan itu sama, sebangsa, bangsa manusia, sama saja. Cuma saya ambil memang meditasi karena tujuan saya biar kita semua kembali kesadaran diri. Karena itu modal ataupun pondasi yang luar biasa agar kita bisa manunggal dengan Gusti kita. Dari saya terima kasih, ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Tumati.